Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para santri mu'alimin 1. Sekarang mu'alimin 1, bukan sanawiyah lagi. Artinya mu'alimin seorang pengajar, seorang pendidik, seorang pelatih, seorang pembimbing. Ustadz akan mengajarkan pelajaran psikologi yang tidak pernah belajar di sanawiyah. Mengapa pelajaran psikologi dipelajari di mu'alimin? Karena tadi sudah dikatakan mu'alimin adalah seorang pengajar. Siapa yang diajar? Yaitu manusia. Nah, di dalam diri manusia ada apa? Ada jasmani, ada rohani. Nah, kalau yang mempelajari tentang jasmani itu biologi biasanya. Tapi kalau belajar tentang rohani, tentang jiwa, itu harus sarjananya sarjana psikologi. Maka oleh karena itu, Ustadz akan mengajar tentang psikologi. Baik, psikologi itu berasal dari 2 kata, yaitu psihe dan logos. Artinya psihe jiwa, roh, sukma. Kalau logos artinya ilmu. Jadi secara harfiah ilmu jiwa. Maka di dalam bahasa Arab namanya ilmu nafsi. Nah, ilmu yang dikenal sekarang adalah psikologi. Psikologi itu apa? Psikologi secara harfiah tadi dikatakan ilmu jiwa. Nah, secara lebih panjangnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa. Ilmu yang mempelajari fenomena jiwa. Ilmu yang mempelajari pelahiran jiwa. Ilmu yang mempelajari tentang pernyataan jiwa. Sehingga semua gejala-gejala jiwa yang saling kait mengait itu harus dihayati. Maka perlu adanya penghayatan. Oleh karena itu sering dikatakan psikologi juga adalah ilmu yang mempelajari penghayatan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, psikologi itu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku apa yang dimiliki oleh manusia? Ada yang disebut tingkah laku kognitif, yaitu tingkah laku yang berkaitan dengan wawasan, pengetahuan, ingatan, pengenalan. Ada lagi tingkah laku afektif, yaitu yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, norma-norma, perilaku. Ada lagi psikologi tingkah laku psikomotor, artinya kreativitas, keterampilan. Ada lagi tingkah laku konatif, kemauan, perasaan. Itu adalah ruang lingkup tentang tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku ini karena hidup di dunia pasti berinteraksi. In artinya ke dalam, aksi kegiatan. Jadi interaksi adanya sentuhan. Jadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini ada lingkungan autoplastis, ada lingkungan aloplastis. Ada individu bisa berperanan atau lingkungan yang berperanan. Nah, itu pemahaman tentang pengertian psikologi. Kalau kita berbicara tentang psikologi, pasti ada orang yang ahli tentang psikologi, maka sering disebut psikolog.
Lebih mendalam lagi, psikiater yang berkaitan dengan penyuluhan disebutnya konselor, atau yang berkaitan dengan bimbingan disebutnya guidance and counseling. Jadi seorang psikologi adalah orang yang ahli psikolog, psikiater, penyuluh, konseling atau konselor atau guidance and counseling. Nah, itulah tentang orangnya. Kalau di rumah sakit sering istilahnya pasien. Nah, kalau di dalam psikolog namanya klien. Jadi klien ini disebut pasien juga. Kalau kita berbicara tentang psikologi, bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi psikologi itu banyak macam-macamnya. Ada psikologi umum, ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi klinis, psikologi diferensial, psikologi industri, psikologi militer, psikologi wanita, psikologi kepemimpinan dan sebagainya. Nah, karena terlalu banyak psikologi, maka di kelas 1 kita akan mempelajari tentang psikologi umum saja. Nah, apa ciri kita mempelajari psikologi umum? Pertama adalah manusia. Jadi yang dipelajari adalah manusia. Yang kedua, manusianya manusia normal umumnya. Yang ketiga adalah gejala-gejalanya yang dipelajari. Dan umumnya psikologi umum itu mempelajari psikologi dewasa. Itulah ciri-ciri daripada psikologi umum. Ya. Kalau psikologi pendidikan berkaitannya dengan situasi kondisi pendidikan. Kalau psikologi sosial berkaitan dengan interaksi, hubungan, human relation, komunikasi tentang kemasyarakatan, grup atau kelompok. Psikologi abnormal adalah psikologi yang berkaitan dengan penyimpangan manusia atau adanya kelainan-kelainan manusia. Psikologi klinis yang berkaitan dengan klinik. Psikologi perkembangan adalah psikologi khusus. Nah, psikologi perkembangan sering disebut psikologi khusus. Nah, psikologi perkembangan ini banyak. Ada psikologi masa kandungan, psikologi masa bayi, psikologi masa kanak-kanak, psikologi masa anak, psikologi masa remaja, psikologi masa dewasa, psikologi masa tua. Nah, itu namanya adalah fase-fase perkembangan. Ada lagi psikologi industri yang berkaitan dengan industri atau perusahaan. Ada lagi psikologi militer yang berkaitan dengan kepolisian mungkin. Ada psikologi diferensial, psikologi untuk membedakan bagaimana kita cara mempelajari tentang sifat-sifat laki-laki. Bagaimana cara kita mempelajari sifat-sifat wanita. Nah, itu dipelajari di dalam diferensial. Ada lagi psikologi tipologi, tipe-tipe. Jadi ada tipe mempelajari psikologi popularis, psikologi sanguinis, psikologi pragmatis, ataupun psikologi melankolisnya. Itu dipelajari tentang tipe-tipe manusia. Begitulah tentang ruang lingkup kaitan dengan pemahaman psikologi umum. Baik anak-anak sekalian, jadi psikologi yang akan kita pelajari, psikologi umum di Mu'alimin. Mengapa psikologi dipelajari di Mu'alimin? Karena Mu'alimin seorang pengajar yang akan mengajar manusia. Maka seorang guru yang profesional, betapa hebatnya kita memahami tentang gejala-gejala psikis ataupun penghayatan manusia. Untuk pertama kali pengantar psikologi demikian, nanti akan lebih panjang lebar satu demi satu tentang pemahaman gejala-gejala jiwa anak. Selamat mempelajari. Ada tugas apa pengertian lingkungan bersifat aloplastis dan lingkungan autoplastis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.